Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tefania Zafutri dengan NIM 220421169. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan membacakan materi sistem informasi manajemen mengenai perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi atau yang disingkat TPS adalah sistem yang menjadikan pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Teknik pengolahan data yang biasa diperoleh teknik pengolahan data yang biasa diperoleh ada 4 macam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber data, biasanya dikumpulkan atau ditumpuk, lalu diproses pada waktu tertentu. Misalnya, data dikumpulkan antara pukul 8 sampai dengan pukul 12, kemudian diproses mulai pukul 2 sampai dengan pukul 5. Yang kedua, online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi adalah antrian data untuk menunggu giliran, misalnya pemrosesan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi online di depan teller bank. Yang ketiga, real-time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu yang sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal, misalnya pengolahan data hasil pemantauan aktivitas gunung berapi. Yang keempat, inline processing. Disebut juga hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Misalnya pengolahan transaksi di supermarket tanpa transaksi penjualan melalui pos atau langsung dilakukan online, tetapi pengolahan lebih lanjut tentang persediaan barang dilakukan setiap pukul 10 malam. Yang kedua yaitu tentang otomasi perkantoran atau AO atau Offline Automated System atau OAS. Pengertian Office Automation System atau OAS yaitu merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, mengambil, mengubah, dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Tujuan OAS memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama menggabungkan dan menerapkan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Lalu selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan atau DDS. Konsep sistem pendukung keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS pertama kali di, diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael Scott Morton dengan istilah manajemen decision system. Sistem tersebut adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan yang dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan tidak terstruktur. Istilah SPK mengacu mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Manajer dan pengambil keputusan menurut Minzek adalah 10 peran utama yang manajer yang terkelompok ke dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama kategori interpersonal meliputi. Yang pertama figurehead, yaitu wajib melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Yang kedua leader, yang bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifikasi para bawahan, bertanggung jawab dalam hal kepegawaian, pelatihan, dan tugas-tugas terkait. Yang ke C, liaison, yaitu menjaga jaringan yang dikembangkan sendiri di luar kontak. Yang kedua, informational, meliputi. Yang A, monitor, mencari dan menerima informasi terkini untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungannya. Kedua, disseminator, yaitu mengirim informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi. Yang ketiga, spokesperson,
yaitu mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, hasil, dan lain-lain. Yang ketiga, decisional. Yang meliputi yang pertama entrepreneur, yaitu mencari peluang dan memprakarsai proyek-proyek peningkatan untuk membawa perubahan, menyupervisi desain dari proyek-proyek tertentu. Yang kedua, distribute handler, yaitu bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan penting yang tidak diharapkan. Yang ketiga, resource allocator, yaitu bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi berkaitan dengan membuat atau menyetujui semua keputusan penting organisasi. Yang keempat, negosiator, yaitu bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi penting. Terakhir itu sistem pendukung eksekutif atau SSS. Tujuan Eksekutif Support System atau SSS adalah untuk mengintisarikan informasi dari berbagai sumber, kemudian diberikan kepada manajer tingkat atas atau MTA. SSS dirancang untuk menggabungkan data tentang kejadian eksternal, seperti hukum pajak yang baru atau pesaing. Tetapi sistem ini juga menggambarkan rangkuman informasi dari SIM dan DSS internal. Sistem ini menyaring, memadatkan, dan melacak data penting, menampilkan data dengan kepentingan terbesar bagi manajer senior. Sebagai contoh, seperti CEO Leonard Health Products, perusahaan pembuat vitamin dan suplemen terbesar di Amerika, memiliki sebuah SSS dan menyediakan tampilan menit ke menit kinerja perusahaan pada komputernya sebagaimana diukur oleh modal kerja, piutang, utang, arus kas, dan persediaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.